Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Andiawati dari Prodi PGMI semester 2 akan menyampaikan tugas mata kuliah tafsir dan hadis tarbawi tentang materi kriteria pelajar dalam Al-Quran. Di sini saya ditugaskan untuk mencari tentang hadis yang berhubungan dengan disiplin dan tanggung jawab. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya, terutama anjuran-anjuran dalam Al-Quran yang diabadikan menjadi nama surat seperti surat Al-Asr yang berarti demi masa atau maupun ayat-ayat yang lainnya. Begitu pula banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang berisi anjuran untuk menggunakan waktu secara disiplin. Di antaranya pertama yaitu hadis tentang dua kenikmatan yang sering dilupa oleh kebanyakan manusia, yaitu An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbun fihima katsirun minan nas lisuhatul wal faragh, yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang sering dilupa oleh kebanyakan manusia, yaitu kesehatan dan kesempatan. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kedua ada hadis tentang pentingnya menggunakan 5 waktu sebelum datang waktu yang lain. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirijal wa huwa ya'idu iqtanimu khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika wasihataka qabla samamika wa ghinaka qabla faqarika wa faragaka qabla syughlika wa hayataka qabla mautika. Rawahul Hakim. Yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati seseorang, pergunakanlah 5 waktu ini sebelum datang waktu yang lain, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum masa sakitmu, kayamu sebelum datang fakirmu, waktu luangmu sebelum masa sibukmu, dan hidupmu sebelum datang ajalmu. Hadis riwayat Hakim. Dan yang ketiga ada hadis tentang anjuran membagi waktu. Di sini ada An Abil Abbas qala sami'tu Abdullah bin Umar bin Amr radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alam akhbar innaka takum illa al-lail was-sawm an-nahar. وقالت إني أفعل ذلك وقال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفحت نفسك وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا فصوم وافطر وقم ونام. Rawahul Bukhari. Yang artinya diriwayatkan dari Abi Al-Abbas berkata, aku mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihatiku, aku dengar selalu munajat di malam hari dan puasa pada siang hari. Dia menjawab, sungguh aku melakukan hal demikian. Lantas Nabi Muhammad menasihatinya, jika kamu lakukan hal tersebut, maka mata kamu akan dan dirimu akan merasakan kepayahan. Sungguh ada hak untuk dirimu, keluargamu juga ada hak, maka dari itu berpuasa dan berbukalah, begitu juga bangunlah pada malam dan juga tidur. Hadis riwayat Bukhari. Daftar hadis tentang tanggung jawab. Ini yang keduanya. Itu berikut merupakan kumpulan daftar hadis dan dalil sahih tentang tanggung jawab kepemimpinan untuk diri sendiri dan pekerjaan dalam agama Islam. 1. Tanggung jawab ke keluarga dan masyarakat. Di sini ada hadisnya wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
kullukum ra'ih wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih wal amiru ra'ih wal rizal ra'ih ala ahli al-baiti wal mar'ata ra'iyun ala al-baiti wa zawjiha wa waldihi fa kullukum ra'ih wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Muttafaq alaih. Hadis ini artinya hadis dari Abdullah bin Umar bahwa dia mendengar Rasulullah telah bersabda, setiap kali adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam atau kepala negara adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya juga. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Dan seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusannya juga. Dan yang kedua ada di sini perintah tentang tanggung jawab. Murul auladakum bis-salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 wa faraqu bainahum fil mudaji', yang artinya perintahkanlah anak-anak untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak mau menjalankan salat ketika mereka berumur 10 tahun. Sini juga ada hak muslim, yaitu hakul muslim alal muslim khamsun, raddul salam wa iyadatul maridi wa itba'ul janaiz wa ijabatud da'wati wa tashmitul atish, yang artinya hak seorang muslim kepada muslim lainnya ada 5, yakni membalas salam, menjenguk yang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan dan mendoakan ketika bersin. Jadi di kesimpulannya di sini mengenai hadis sahih tentang tanggung jawab, hadis tentang tanggung jawab pemimpin, hadis tentang amanah dan tanggung jawab, hadis tentang disiplin tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.